Terletak di pesisir Pulau Jawa, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek tak hanya memiliki kekayaan alam yang indah dan menawan. Masyarakat Desa Wonocoyo dengan semangat gotong royong bertekad mewujudkan desa yang indah, damai dan mandiri atau lebih dikenal dengan Desa Idaman. Nama Desa Wonocoyo berasal dari kata Wono dan Coyo. Wono yang artinya hutan dan Coyo yang artinya cahaya. Dengan demikian, Desa Wonocoyo bisa diartikan hutan yang bercahaya. Desa Wonocoyo sangat konsen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi atau peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup, diantaranya melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan konservasi penyu, Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan, pengendalian dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan, Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang kebersihan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan atau K4L. Kemudian Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2019 tentang sesaji bumi. Dan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Hari Bakti Desa Wonocoyo. Desa dengan luas wilayah 679 hektar ini, 50%-nya adalah kawasan hutan yang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Wonocoyo Utara, Dusun Wonocoyo Selatan, Dusun Karang, dan Dusun Bendogolor. Saat ini, jumlah penduduk Desa Wonocoyo adalah 6.500 jiwa dengan mayoritas pekerjaan sebagai petani. Akhir-akhir ini, kurun waktu 7 tahun terakhir, anomali cuaca berdampak pada produksi hasil tani, seperti curah hujan yang tinggi dan panas matahari dengan rentan waktu yang lama. Sebagai dusun yang pro iklim, tanggap dan siap, maka dalam pelaksanaannya, warga mengadakan berbagai kegiatan antara lain penghijauan, pengelolaan sampah, dan wana tani. Selamat pagi, saya Mestika Sun selaku Ketua Satgas Desa Wonocoyo terkait dengan lingkungan hidup. Tahun 2009 di lingkungan kami, utamanya sekitaran pasar, itu terjadi pemotongan tanaman di tepian jalan yang sangat panas. Akhirnya RT 7 utamanya itu punya inisiatif untuk menghijaukan kembali jalan protokol yang ada di desa, juga melindungi satwa-satwa yang ada di dalamnya. Ini diawali dari pemerintah desa, yaitu melakukan kegiatan bersih-bersih Minggu Kliwon setiap bulan. Terus dilanjutkan kembali, yaitu penanaman tanaman lindung di sepanjang jalan protokol desa. Setelah itu juga merambah ke wilayah perhutani yang terkait dengan kelestarian sumber air. Terkait perawatan dan pelaksanaan dalam kegiatan ini, masyarakat sangat berpartisipasi. Ini dengan dicerminkan tiap ada kegiatan perusakan ataupun penangkapan hewan liar yang ada di lingkungan mereka proaktif untuk melaporkan ke kami selaku Satgas Desa. Yang kedua, pelaksanaan perawatan juga kami lakukan melalui program desa, yaitu pemupukan maupun pembersihan paku-paku yang sekiranya bisa menyakiti jenis tanaman itu.
Nah, di sini saya sedang berada di Sungai Kambal. Kebetulan sekali ada warga yang sedang memancing di sini. Yuk, mari kita wawancarai sebentar. Di sini Bapak memang sering memancing kah? Ya, memang saya memancing setiap hari. Setiap hari. Ya. Ikan apa Pak yang kira-kira Ya, diperoleh? beragam, ada belana, ada seperti lembat, seperti itu ada di sini. Bagaimana kaitan antara keanekaragaman hayati atau ikan yang ada di sini dengan penghijauan yang dilakukan oleh warga Dusun Bendogolor? Oh, erat sekali, Mbak. Dengan adanya program dari desa itu penanaman penghijauan tepi pantai yang berupa mangrove, sehingga dalam hal ini ikan-ikan itu kerasan, Mbak. Pertama, kedua kalinya bisa menahan abrasi. Nah, di sini saya sedang bersama dengan Bapak Eko Margono selaku Sekretaris Desa Wonocoyo yang akan kita wawancarai terkait penghijauan mangrove di Desa Wonocoyo. Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana pentingnya penanaman mangrove di Desa Wonocoyo? Oke, terima kasih. Bahwa desa kita ini termasuk desa yang punya pesisir pantai selatan, sehingga potensi adanya tsunami, adanya gempa ini sangat besar sekali. Oleh karenanya masyarakat kita ajak untuk menanam mangrove ini adalah guna untuk menghambat abrasi air laut, laju gelombang jika mana nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena hanya tanaman mangrove inilah yang mampu menanggulangi secara efektif laju atau kecepatan ombak jika terjadi tsunami. Mangrove adalah sebuah tanaman yang bisa beradaptasi dengan salinitas yang cukup tinggi, dan dia diharapkan mampu menjadi sebuah tempat di mana ikan-ikan di sekitar sungai ini bisa berkembang biak dengan baik. Karena di bawah mangrove itu akan menghasilkan banyak plankton, banyak makanan-makanan bagi ikan, sehingga nanti ikan bisa, harapannya ini semakin berkembang biak dengan banyak, sehingga teman-teman pemancing, tiang-tiang orang-orang yang suka menangkap ikan di sini semakin banyak mendapatkan hasil lah, sehingga bisa menambah perekonomian keluarga. Lalu bagaimana cara Bapak mengajak masyarakat di Desa Wonocoyo ini untuk selalu tetap konsisten dalam menjaga untuk terus menanam mangrove? Tentu ini adalah kita lakukan sosialisasi, motivasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah terkait dengan tadi untuk menghambat jika mana nanti terjadi tsunami yang tidak kita inginkan itu. Terus yang kedua adalah kalau kita ingin meningkatkan budidaya ikan perairan tawar, berarti salah satunya adalah dengan gemar menanam mangrove. Nah, karena di sini adalah juga ada teman-teman nelayan, ini juga rumah-rumah yang dekat, pemukiman yang dekat dengan laut. Tentu ini adalah menjadi kewajiban kita yang tidak bisa kita tinggalkan setiap saat untuk selalu menjaga dan merawat tanaman mangrove. Alam ini sesungguhnya tidak butuh kita. Kita yang butuh dengan alam. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai dan melestarikan alam kita. Lestari, bermanfaat, berkelanjutan. Program penghijauan yang dilakukan oleh Dusun Bendogolor Desa Wonocoyo selain menanam mangrove, juga dilakukan penghijauan di seluruh pesisir pantai yang ada di Pantai Kili-Kili Dusun Bendogolor ini. Nah, istilahnya disebut dengan green belt. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa sih green belt itu? Yuk kita cari informasinya di sana. Nah, di sini saya sedang bersama Bapak Ari Gunawan selaku pengelola konservasi penyu di Pantai Kili-Kili ini. Konservasi penyu itu tidak hanya yang kita amankan selamatkan itu penyu, tidak. Jadi sekaligus juga ekosistem yang di darat. Jadi mengkonservasi penyu itu adalah dua hal yang satu, lautnya terjaga, daratnya terjaga. Itu yang mendasari kita. Untuk yang di pantainya itu juga ekosistemnya itu harus terjaga. Salah satunya adalah ekosistem yang ada di darat atau di pantai ini tentang tanaman mangrove ya, tanaman yang di pinggir pantai ini harus dilakukan penanaman secara masif dari tahun ke tahun. Penanaman mangrove yang terdiri dari ada ketapang, ada cemara udang, kemudian ada pandan,
itu kita mulai tahun 2011. Tentu kita melibatkan semua pihak, baik itu dari pemerintahan desa, dari sekolah, kemudian dari komunitas-komunitas, dari Dinas Kelautan Perikanan kalau dulu, kemudian lingkungan hidup. Menanam di pinggir laut itu sangat berbeda dengan menanam yang di tempat-tempat lain. Kesulitan hanya persoalan ya karena alam itu. Kalau dengan warga masyarakat sekitar, pengerusakan itu praktis tidak. Menurut Bapak sendiri gimana sih perubahan iklim yang ada di khususnya di area sini setelah dan sebelum dilakukan penghijauan? Ya, kalau tahun 2010 kita ada di sini nih dengan jam segini, saya jamin sampean paling mampu 5 menit lah ya. Nah, tapi apa yang kita rasakan sekarang? Kita sepanjang hari di pantai ini dengan teramat sangat teduh, dengan teramat sangat dingin ya. Nah, ini kan tidak perlu lagi AC itu. Ketika ekosistem ini tidak dijaga, maka kita jamin penyu tidak mungkin akan mendarat. Ada fungsi individu yang sering kita lupakan. Bahwa yang kita hirup udara ini dari mana sih? Maka salah satunya adalah kita harus menanam gitu. Iya, jadi harus dirawat. Jadi merawat alam sama dengan juga merawat tubuh kita. Desa Wonocoyo sebagai desa yang pro iklim mengantisipasi adanya perubahan iklim yang tidak menentu itu salah satunya dengan menggunakan alat mitigator ini. Ini adalah mitigator atau alat penetasan telur penyu yang bisa kita setting jantan atau betina. Jadi penyu itu menetas jantan atau betina salah satunya dipengaruhi oleh suhu. Ketika suhunya panas, maka kemungkinan besar penyu itu akan cepat menetas dan persentase betinanya yang besar. Sehingga ketika terjadi suhu yang semakin panas, dikhawatirkan nanti populasi pejantannya itu berkurang. Padahal ketika kita lepas di alamnya sana, kita sangat mengharapkan ada keseimbangan populasi antara pejantan dan betina. Hai guys, yuk ikutin keseruan aku untuk eksplor hutan Wanatani di Dusun Bondogolor. Stay tune terus ya. Nah, di sini kita sedang berada di kawasan Gedung Dowo, Dusun Bondogolor, di mana di sini ada seorang petani yang sedang melakukan cocok tanam di kawasan hutan Dusun Bondogolor. Nah, di sini saya sedang bersama Bapak Slamet. Sejak kapan Pak Slamet ini bertani atau bercocok tanam di Gedung Dowo ini, Pak? Kurang lebih 5-6 tahun Mbak, ini saya bercocok tanam di wilayah Gedung Dowo ini, sekitaran sumber air Gedung Dowo ini. Tanaman apa saja Pak yang ditanam Pak di sini, Pak? Yang bisa menghasilkan Mbak, bisa menghasilkan contohnya cengkeh seperti ini, ketela itu bohong, terus tembakau itu bisa. Mungkin dampak apa yang Bapak rasakan setelah Bapak melakukan cocok tanam atau bertani di kawasan hutan seperti ini, Pak? Mungkin dari segi penghasilan? Otomatis Mbak, otomatis kalau penghasilan memang arahnya kita itu satu, untuk mengembalikan kondisi hutan yang sebelumnya gundul. Dua, ditanami yang bisa menghasilkan, seperti ya tanaman yang menghasilkan seperti tadi, cengkeh, buah pun ada ini Mbak. Pengelolaan sampah di Dusun Bondogolor, Desa Wonocoyo dilakukan secara terpadu. Sampah dari tiap rumah dipilah dan dikumpulkan setiap hari yang selanjutnya diolah di alat yang bernama bioreaktor. Alat ini merupakan alat yang dapat mengolah sampah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tumbuhan. Selain itu, beberapa sampah kemasan plastik juga didaur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat seperti tas, vas bunga, dan tempat tisu. Nah, kali ini kita bersama dengan salah satu ibu PKK Desa Wonocoyo, yaitu Ibu Liu.
yang merupakan orang yang memasarkan hasil daur ulang ibu-ibu PKK yang ada di Desa Wonocoyo. Kita ngumpul setiap minggu. Kalau ke minggu kan longgar ya. Setiap minggu terus ibu-ibu PKK ngumpul, kita bikin ini. Kadang satu hari bisa dapat satu barang ini, ya. Terus satu ini. Gitu. Jadi, ini satu setel kan? Ini untuk tisu, ini untuk tempat aqua. Kalau pemasarannya cuma di sini ya. Kalau ada yang pesen gitu kan, ini minta ini warnanya yang ini pesen dibikinkan gitu aja. Teman-teman jangan lupa untuk mendaur ulang sampah, yaitu 3R, reuse, reduce, dan recycle. Dari pengelolaan sampah yang dilakukan dan didukung dengan kesadaran warga desa untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai, menjadikan sungai di Dusun Bendogolor, Desa Wonocoyo bersih dan terbebas dari sampah. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Iya Mbak. Ini kegiatannya lagi ngapain Bu? Oh ini apa namanya? Ini loh Mbak, misah nih kotoran sama padinya biar nanti kalau dibawa ke rumah itu nggak kebanyakan kotorannya, bisa langsung dijemur padinya. Ini kan banyak jeraminya kan Mbak? Ya. Ini tuh dimanfaatkan atau langsung dibuang? Biasanya kita manfaatkan untuk pakan ternak. Jadi warga sini tuh membiasakan nggak membakar sampah-sampah, terutama sampah organik. Biasanya kita buat pakan, kita jemur dulu, terus nanti disimpan lama. Sekarang kan musim panen, jadi banyak banget jeraminya. Nanti untuk musim-musim yang kemarau, yang pas kita susah dapat pakan kan punya cadangan pakan. Terus lagi biasanya buat pupuk, jadi kita biarin gitu aja. Setelah busuk bisa kita manfaatkan untuk pupuk organik. Sebagai dusun yang konsen terhadap lingkungan dan pro iklim, maka beberapa warga dusun Bendogolor masih menggunakan tungku hemat energi sebagai alat memasak dan mengolah sesuatu. Tungku hemat energi ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemui dan jarang dimanfaatkan kembali oleh warga setempat, antara lain seperti sekam padi, belerang, sabut kelapa, dan ranting kayu. Dalam hal ini, menjadi suatu pembaharuan terhadap teknologi rendah emisi gas rumah kaca dan meminimalisir pengeluaran dalam membeli bahan bakar gas. Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi adalah tindakan, karena merawat alam sama dengan merawat tubuh kita sendiri. Pemerintah dan warga Desa Wonocoyo siap mengambil aksi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Dari Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, untuk masa depan lingkungan Indonesia yang lebih baik. Lestari, bermanfaat, berkelanjutan. Salam Lestari.